Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Najmina Raisa dari kelas 11 IPA 2. Berdiri saya di sini, saya akan menyampaikan sebuah ceramah yang telah saya buat tentang kejujuran. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Jamaah sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita berupa keimanan, kesehatan, dan waktu luang. Shalawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia hingga hari-hari kiamat. Adapun selanjutnya saya wasiatkan kepada diri saya sendiri dan kepada seluruh jamaah yang telah hadir dalam waktu ini untuk selalu senantiasa bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Salah satu sifat mulia yang mulai luntur hari-hari ini adalah sifat kejujuran. Bagaimana tidak? Betapa banyak orang tua yang tidak sadar telah mengajarkan kebohongan anaknya sejak usia dini. Ketika anak menangis, banyak orang tua mengiming-imingnya dengan sesuatu yang padahal ia tidak ada niatan untuk memberi sesuatu pada si anak. Hingga akhirnya, ketika anak sudah mulai bangku sekolah, sang anak pun mulai mempraktekkan kebohongan yang telah diajarkan oleh orang tuanya sejak dini. Tak jarang ketika ujian sekolah, banyak di antara para siswa yang tidak jujur dan mengerjakan. Ada yang membuat contekan, memberi jawaban, dan saling meminta jawaban atau lain hal sebagiannya yang membuat mereka mendapatkan jawaban tersebut. Bahkan ketika guru menanyakan tugas kepada mereka, kali menjawabnya dengan berbohong. Bila ada satu siswa yang menjalaninya berkata jujur, maka teman sekelasnya akan menjauhinya. Sungguh miris. Tetapi apakah mereka hanya mengajarkan kejujuran di sekolah? Tidak, mereka mempraktekkan kebohongan juga banyak lagi, apalagi di dunia bisnis yang banyak berhubungan dengan uang. Jika kecintaan Anda terhadap uang sudah membabi buta, maka tak segan banyak melakukan praktek kebohongan demi mendapatkan uang. Lebih lagi dunia politik, praktek kebohongan yang terjadi tidak perlu ditanyakan lagi. Jemaah sekalian, apabila kita menemukan uang 100 juta di tengah jalan, apa yang akan kita lakukan? Apakah melaporkannya? Atau bahkan menyimpannya di rumah? Saya kira jika uang sebesar itu, maka kita akan cenderung ketakutan dan melaporkannya. Dan bagaimana jika yang kita temukan hanyalah duit 5.000 atau bahkan 20.000 rupiah? Apakah kita akan mengembalikan kepada pemiliknya? Saya rasa kebanyakan dari kalian akan mengambilnya. Tak ada kesempatan untuk berbohong, atau kesempatan berbohong kita mudah diketahui oleh orang lain, maka kita akan cenderung berkata jujur. Akan tetapi, ketika ada kesempatan dan besar kemungkinan berbohong, kita tidak diketahui, maka tentu ada kecenderungan untuk keinginan untuk berbohong lagi. Inilah godaannya, apakah kita mau berbohong ataukah mempertahankan kejujuran? Jamaah sekalian, sebagai seorang muslim, tentu kita sudah diajarkan dalam agama Islam bahwa kejujuran merupakan akhlak yang sangat mulia. Akhlak yang sangat mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada ayat Al-Ahzab ayat 70, Ya ayyuhallazina amanu taqullah wa qulu wa qawla sadina, yang artinya, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkan kebenaran. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW juga dikenal sebagai orang yang jujur dan dipercaya. Maka tak heran di usianya yang muda sudah dipercaya oleh pedagang-pedagang kelas internasional untuk menjadi mitra bisnisnya. Agama Islam adalah agama yang menjunjung tinggi kejujuran. Tak hanya kejujuran,
pada diri sendiri, akan tetapi jujur juga kepada Allah dan juga jujur kepada diri sendiri. Jujur kepada Allah adalah jujur dalam beriman kepadanya. Beriman yang jujur adalah keimanan tak hanya dari lisan, tetapi juga dari hati dan niat sendiri. Jemaah sekalian, kejujuran sejati adalah kejujuran yang dilakukan dengan ikhlas karena Allah. Mengapa demikian? Ketika kejujuran yang kita lakukan akan sia-sia. Selain itu, kejujuran yang dilakukan akan berujung pada kekecewaan. Lain halnya, jika kejujuran yang kita dilandasi oleh Allah, maka kejujuran yang ikhlas karena Allah akan membuat kita berkata jujur dimanapun dan di kapanpun. Meskipun orang lain tidak mengetahui kejujuran yang ikhlas karena Allah akan membuat kita berkata jujur kapanpun dan dimanapun. Karena kita tahu ada Allah yang mengetahui kebohongan kita, kejujuran ikhlas karena Allah akan membimbing kita menuju kebaikan, dan kebaikan itu akan membimbing kita menuju surga. Jemaah sekalian, seandainya gara-gara kita berkata jujur itu membuat kehilangan harta, jabatan, teman, bahkan sahabat, maka sesungguhnya hal itu tidak merugikan. Kita justru apabila kebohongan kita mendapatkan kenikmatan di dunia, maka kebohongan itu akan menuju jalan neraka. Ketahuilah bahwa apapun yang kita ucapkan, maka sesungguhnya malaikat pengawas akan mencatatnya. Tidakkah kalian malu ketika di mana hari kita diserahkan amal kita kepada catatan-catatan kebohongan yang dulu kita pernah lakukan di dunia? Oleh karena itu, jemaah sekalian, marilah di setiap hidup kita tak hanya jujur dalam berucap, tetapi juga jujur bertindak dalam diri sendiri. Jujur ketika menguntungkan, tetapi juga jujur meskipun tidak merugikan. Tak hanya jujur jika ada kesempatan berbohong, tetapi jujur meskipun ada kesempatan berbohong. Pergi ke pasar membeli ikan, pulang-pulang membawa makanan. Sekian ceramah tentang kejujuran yang dapat saya sampaikan. Semoga diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa mempraktikkan kejujuran dalam kehidupan kita. Semoga Allah mencatat kita sebagai orang yang jujur. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.